Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan mensimulasikan pembuatan pakan untuk kegiatan monoseks ikan nila. Untuk larva ikan nilanya kan diperoleh dari kegiatan pemijahan alami ikan nila yang di bak tembok itu. Yang udah ada video pemijahannya udah ada, terus video panennya juga udah ada. Dapatnya burayak sama telur setelah 10 hari dipijahkan, tuan dipanen, dipelihara. Setelah telur ini jadi burayak, terus yoksaknya habis, baru kita kasih hormon. Kalau di modul kan ada metode dipping dan juga oral. Dipping artinya direndam, oral artinya dikasih lewat pakan. Di Google Classroom yang disampaikan adalah metode oral. Jadi kita ngasihnya lewat pakan hormonnya. Untuk presentasi paling besar gabungan dipping dan oral. Dosisnya setiap jenis ikan beda, responnya beda. Yang penting diberikan ketika fase diferensiasi. Seperti yang sudah dijelaskan ya, kalau gennya sudah diwariskan dari parentnya, dia bakal menjadi jantan atau betina. Gen seksnya ini sebelum menghasilkan hormon, kita pengaruhi secara eksternal. Kita pengaruhi kalau kita kasih dia hormon jenis androgen jadi jantan, kalau kita kasih jenis androgen menjadi betina. Kurang lebih seperti itu. Ingat, dikasihnya masa diferensiasi seks. Jadi sebelum hormon bawaannya itu sebelum seks warisan dari parentnya itu menghasilkan hormon tertentu, kita pengaruhi secara eksternal. Ada metode apa? Dipping dan oral. Yang akan kita lakukan pada ikan nila apa? Maskulinisasi, jantanisasi. Menggunakan androgen. Bentar. Ada yang saya harus sampaikan tapi lupa kelewat tadi. Oh iya, monoseks. Metode monoseks yang kita aplikasikan di sini seks reversal dengan pemberian hormon. Untuk kegiatan monoseks ada beberapa metode. Salah satunya yang akan kita lakukan hari ini. Hibrid juga salah satu metode monoseks. Genogenesis juga sama salah satu metode monoseks. Seks reversal yang kita lakuin sekarang tadi saya bilang sama metode monoseks. Dalam hal ini tujuan seks reversalnya bukan monoseks ya, untuk menghasilkan populasi monoseks, satu jenis kelamin jantan. Jadi bukan untuk menghasilkan induk yang kemudian nanti dipijahkan bla 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 dan sebagainya. Kalau seks reversal untuk induk itu dapatnya di pemuliaan, untuk expertnya, untuk basicnya udah dapat di genetik. Sekarang akan saya perkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan seks reversal. Ada tangannya biar ada tontonan. Yang pertama, hormon androgen. Ini kelihatan? Ini khusus dibuat untuk monoseks ikan, for aquaculture use only. Jadi bukan untuk stamina olahraga pria atau naon, khusus untuk ikan. Ini 17 alfa metil testosteron. Satu tabung ini beratnya 10 ya, 10 gram. Satu tabung ini beratnya 10 gram. Kalau nggak salah ini argen itu
di Thailand begini, produk Thailand. Ini hormon sintetik. Ini juga ada sampel lain. Metil testosteron. Metil testosteron disingkat. Khusus untuk hewan. Sama juga. Kalau ini lokal, bikinnya Pusat Studi dan Laboratorium Bioteknologi, kalau nggak salah mah di Medan gitu kalau nggak salah mah. Puspa Biotek kalau nggak salah ya. Nanti bisa di browsing. Ini juga sama MT. Ini MT. Ini ada 100 mg. 100 mg. Ini. Kalau ini contoh buat yang estradiol. Biotek Agro. Ini Sidoarjo. Yang bikin orang Sidoarjo. Ini estradiol. Ini estradiol. Kita karena ikan nila, makanya kita jantanisasi. Kalau nila difeminisasi, nggak ada gunanya gitu kan. Ikan nila betina itu pertumbuhannya lamban setelah mulai bertelur. Setelah mulai pembentukan telur juga udah susah besar kalau ikan nila gitu. Jadi umur 5 bulan 6 bulan teh nggak selesai gede. 4 bulan udah mulai susah gede. Kalau jantan enggak. Jantan terus tinggi dan besar terus tumbuh besar. Alkohol 70%, 65 boleh, 98 boleh, 96 boleh. Kita pakainya alkohol 70% teknis. Ada 2 jenis bahan kimia ya, ada yang teknis, ada yang analis. Kalau yang analis itu yang teman-teman sering pakai di lab biotek. Harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau misalkan alkoholnya tuh dibikin sesteril, sebersih dan sealkohol mungkin gitu. Makanya analis dipakainya buat menguji sesuatu itunya, bikin bakteri dan lain sebagainya. Kita pakainya alkohol 70%. Kenapa alkohol? Ini untuk ngelarutin hormon. Kenapa dilarutin tidak menggunakan air? Hormon ini kan namanya hormonnya. Hormon ini tuh mirip dengan lemak. Protein. Makanya kenapa tidak boleh terkena matahari langsung, nggak boleh dijemur, nggak boleh lama-lama maksudnya ya. Kalau misalkan cuman lewat kejemur gitu mah ya nggak apa-apa lah. Terus disimpan di tempat sejuk, 15 derajat lah, di dalam kulkas sebenarnya. Nanti kalau terjemur ini, apalagi lama sih kalau kejemur lama, rusak si hormonnya. Rusaknya, ada bentuknya mah tetap kayak gini, cuma jadi rusak gitu. Jadi kayak ini mah expire lah. Itu expire oke sih. Ya rusak lah intinya gitu. Sama kalau misalkan snack dibuka tapi nggak dimakan tak gitu. Bentuknya kan masih snack tapi rusak. Alkohol 70% dan pakan. Ini pakan. Pakannya pakan tepung. Tentu saja pakan tepung karena disesuaikan dengan bukaan mulut buaya. Ini ya, pakan tepung. Tinggi protein karena memang pakan larva, pakan buaya. Ini pakannya itu Fengli 0. Fengli itu kode produk. Fengli 0 brand produk. Kalau perusahaan yang bikinnya Matahari Sakti. Fengli 0. Ada Fengli 0, Fengli 1, 2, 3. Satunya lebih besar dari ini, lebih kasar. 2-nya lebih besar lagi, 3-nya juga lebih besar lagi. Ya, Fengli 0. Kalau nggak ada Fengli 0, bisa pakai pakan-pakan produk lain. Yang penting pakan larva sama tepung, biar sesuai sama bukaan mulut si ikan. Oke. Alkohol untuk melarutkan. Fengli. Cara bikinnya di spray.
di spray biar si hormonnya ini nempel ke pakan dan alkoholnya menguap ya, di spray ke pakan dan alkoholnya menguap. Ini kenapa sih nggak dilarutin sama air aja? Nggak bagus dilarutin sama air mah. Jadi apa ya, jadi keruh terus jadi apa ya, gak larut gitu, tidak larut sempurna. Nanti kita coba ya dibandingin yang air sama yang alkohol. Alkohol tuh dikasih langsung larut, langsung hilang gitu. Kalau ini enggak, kalau dikubak-kubak, dikucek-kucek kalau pakai air. Oke, sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah menimbang. Ya. Kita bikinnya untuk oral, dippingnya enggak. Karena paling sering orang itu untuk monoseks ya, dia bikinnya oral untuk monoseks dengan seks reversal. Kecuali seks reversalnya untuk pemuliaan gitu. Jadi kita pengen bikin jantan fungsional atau super male, itu biasanya dipping dan oral yang dipakai. Kita nyalain timbangannya. 0. Udah 0. Berapa dosisnya untuk ikan nila? Pada modul kan dippingnya ada 400, 600 sama 800. 400 mikrogram ya, 600 mikrogram, 800 mikrogram per liter air. Kalau dipping berarti satuannya liter air. Kalau untuk oral kilogram pakan. Yang ada di modul itu yang ini. Untuk hormon yang ini, produk ini. Jadi di setiap produknya itu punya dosisnya masing-masing untuk seks reversal, dosis terbaik ya. Kita pakai yang ini, produk dalam negeri. Di sini juga ada, bukan yang ini nih, yang metil testosteron. Di sini ada tulisannya. Ini satu kemasan itu 100 mg. 100 mg itu untuk 20 liter air. Nah, kalau direndam, kalau pakan itu 1 kilo. Jadi ini botol ini untuk 1 kilo pakan. Atau kalau di dipping itu 200 liter air. Jadi seliternya berapa kalau 100? Seliternya itu 1000 ya. 1000 mikrogram per liter air. Ini untuk 20 liter air. Sekarang kita timbang dulu pakannya. 1 kilo. Mati lagi. Oke. Lama. Bentar. Sebenarnya tidak harus 1 kilo ya. Gak usah 1 kilo lah ya. Nanti kan bisa sepersekian ya teman-teman bikin. 500 aja udah tanggung. Jangan kebanyakan, sayang. $250. Nah, 250.
Oke, 250. Berarti ininya kita butuh seperempatnya. Karena kita cuma 250, seperempatnya berarti 25 mg. Tapi dosis yang dipakai tetap 100 mg karena ini kan per kilogram ya. Dan kita cuman pakai 250. Cara ngebaginya gimana? Cara ngebaginya ya bisa di timbang ulang atau dilarutkan. Kalau dilarutkan berarti nanti dimili. Kalau ditimbang ulang jadi timbang biasa gitu. Tapi karena di sini saya tidak punya timbangan analitik, jadi saya lebih memilih untuk melarutkannya dalam 1 mili. Lalu nanti membaginya jadi 4 bagian. Terus saya ambil 1 bagian, 1/4-nya. Oh. Ini saya tidak punya ada lain. Karena saya tidak punya gelas ukur, saya akan menggunakan suntikan untuk mengambil atau menakar alkohol. Karena saya tidak punya gelas ukur. Ini ada berapa? 5 mili. Ada 5 mili. Nanti saya akan mengambil 4 mili. Cukup nggak ya? Cukup kayaknya. Saya akan mengambil 2 mili. Saya akan mengambil 2 mili. Nanti saya akan ambil 0,5 mili untuk pakan yang ini. Ya. 4 mili juga sebenarnya bisa, tapi nanti takut botolnya kepenuhan. Oke, kita buka dulu. Ini kecil soalnya. Onsat. Empat mili, oh masih kurang. Eh 4 mili, 2 mili. Oke. Nah coba fokusnya. 2 mili belum? Nah ini pokoknya 2 mili ya. Nah ini 2 mili. Kita larutkan. Nih. Ini kelihatan tuh, ada tuh hormonnya tuh. Di bawah yang putih. Kita kasih alkohol. Serot. Sih. Oke. Di sini ada 2 mili. Di sini ada 2 mili. Terus kita ambil berapa? 0,5. Kita ambil 0,5. Saya ngambilnya pakai suntikan yang lebih kecil.
Menggantinya dengan jarum yang lebih panjang. Biar gampang ambilnya. Sorry nggak fokus. Aduk dulu dikit ya. Kita ambil 0,5. Oke, kebanyakan. Ini sebenarnya karena nggak ada gelas ukur aja pakai yang kayak gini. Ini bukan mau nyuntik ikan ya. Ini kita cuman butuh 0,5 aja. Oke. Sudah dapat 0,5 mili. Kita masukkan ke spray. Masukkan ke spray, spraynya bagus. 0,5 mili. Udah. Nah, ini kan udah 0,5 mili ya. Langsung nguap. Ini udah 0,5 mili. Bisa aja disemprotin langsung ke pakan, tapi karena pelarutnya sedikit, takutnya nanti hormonnya numpuk. Di salah satu bagian, nggak rata. Jadi kita tambahin lagi alkoholnya. Kita tambahin 1 mili. Karena kita pakai alkohol, jadi kalau diangin-angin juga nguap. Langsung nguap. Pakannya, alkoholnya diangin-angin juga, alkoholnya nguap. Karbonnya nempel, bersisa 2 mili. Tiga mili. Tambah setengah mili lagi biar genap. Oke. 4 mili. Udah. Tinggal di spray ke pakannya. Sama kayak bikin pakan seks reversal di praktikum genetika, sama. Nggak ada bedanya. Cuman di genetika pendalaman kita seks reversal soal pembentukan jantan fungsional, lebih ke pemahaman soal seks kromosom ya. Kalau di sini kita bikin populasi monoseks yang punya keunggulan. Oke. Ini wadahnya kita kesiniin. Boleh pakai sendok. Diratain ya. Diratain. Nanti di spray. Basah kayaknya. Nanti di spray. Dan angin. Ya, diratain lagi. Diratain lagi. Spray lagi. Nanti alkoholnya nguap.
hormonnya nempel di pakan. Ini dikasih ketika dia habis yoksak. Ketika dia habis yoksaknya, jadi pas yoksaknya mau habis sudah mulai dikasih. Selama berapa hari sih di modul? 28 hari. Ya. Jadi kita memberi pengaruh hormon kontinu dengan jumlah yang sama terus-menerus setiap hari, sehingga si ikan merasa bahwa dirinya itu jantan. Oke, aduk-aduk lagi, kelihatan kan? Aduk lagi. Udah habis. Ini menspraynya yang rata ya, biar hormonnya nggak numpuk di satu tempat aja. Sudah habis, baru kita aduk-aduk. Kita angin-anginkan sambil diaduk-aduk biar rata, biar lebih rata. Kalau dia udah nguap alkoholnya, ini kan dipegang dingin ya, agak basah, baru kita simpan. Kita simpan di tempat sejuk, dalam kulkas juga boleh. Nanti dikasih setiap hari ke ikan nila, ke burayak nila selama 28 hari. Ngasihnya segimana? Dalam kegiatan ini kita ngasihnya sampai si ikan kenyang, sampai si larva berhenti makan. Kasih, kalau udah berhenti makan, stop. Nanti dikasih lagi siang. Kalau udah berhenti makan lagi siang, stop. Kasih lagi sore. Ada nggak presentasi kebutuhan pakan larva? Jumlahnya ada 40% biasanya. 30-40% biomasa ikan. Tapi karena untuk menimbang larva itu sulit, jadi kita kasihnya sampai dia kenyang si ikannya. Kalau udah kenyang, udah berhenti. Kalau udah kenyang, udah berhenti. Oke, sampai di sini video untuk monosex. Nanti berarti video lanjutan untuk pengamatannya yaitu pemberian pakan larva ikan nila sama kita uji benih nilanya apakah benar jadi jantan atau enggak setelah 28 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.